Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Minggu 24 Mei 2020. Bacaan pertama, bacaan dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 sampai 14. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa perempuan, serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Petrus yang pertama. Bab 4 ayat 13 sampai 16. Saudara-saudara terkasih, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian, kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberi kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri,
dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ini ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milik-Ku, dan milik-Ku adalah milik-Mu, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan Aku datang kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik, Minggu 24 Mei 2020. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah, dalam pribadi Santo Paulus, kita telah menemukan gambaran orang yang patut diteladani dalam mewartakan Injil Tuhan. Kita juga menemukan kegigihan, keteguhan, dan kerendahan hati dalam diri Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul, kita diberi penegasan bagaimana menjadi seorang pewarta dengan mengembangkan sikap kerendahan hati. Dengan segala kerendahan hati, aku melayani Tuhan. Aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepada kalian. Hal itu ditulis oleh Paulus agar siapapun yang diserai tugas tanggung jawab untuk memelihara iman dan melaksanakan kepemimpinan dengan rendah hati dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada Injil hari ini, Yesus juga berdoa kepada Bapa. Yesus bukan berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi Yesus berdoa untuk kita, agar Bapa senantiasa memelihara kita. Dan Yesus memastikan bahwa miliknya ada di dalam pemeliharaan Bapa. Betapa kuat kuasa doa itu. Kita tentu percaya betapa doa kita sangat berdaya dan memiliki dampak yang hebat dalam hidup kita. Mungkin Anda dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah mempunyai pengalaman-pengalaman iman, bagaimana kita dengan doa kita lebih mudah menjalankan tugas dan pekerjaan kita sesuai dengan panggilan oleh Tuhan. Aura berkat yang menaungi orang banyak saat berdoa, kita juga mengalami hal tersebut. Betapa doa orang tua kita, doa saudara-saudari kita,
juga turut melindungi kita. Demikian juga doa Yesus Kristus untuk kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyadari bahwa kita ini sebenarnya selalu dilindungi oleh doa Yesus sendiri. Karena doa Yesus itulah kekuatan hidup kita. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, berilah kami umat-Mu cinta kasih-Mu yang memungkinkan kami untuk mencintai semua orang, terutama mereka yang membutuhkan uluran hati kami. Amin.